Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ikhwani fillah, para thalabah, para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersama memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama bersyukur kepadanya, Zat yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, yang akan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita dipastikan tidak ada kita yang bisa menghitungnya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ibrahim ayat yang ke-34 berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri teladan kita, kepada uswah dan panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimah, para pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Selanjutnya, ikhwani at-talabah wal asatidzah rahimani wa rahimakumullah, dalam pertemuan sore yang berbahagia ini saya akan sampaikan salah satu dari sekian banyak wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang wasiat ini saya mengira sebagian besar di antara kita telah menghafalnya, yaitu satu di antara hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, sebuah kitab yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah.
sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu an ketika menjelang beliau melepas Mu'adz ke Yaman untuk menjadi duta dai. Kepada Mu'adz baginda Rasulullah SAW disampaikan kalimat, ya Mu'adzu innaka sata'ti qauman ahlal kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan datang ke sebuah negeri yang penduduknya adalah ahlul kitab. Dakwah itu disampaikan kepada siapa saja, bahkan kepada orang kafir sekalipun. Dakwah bukan hanya milik sekelompok orang tertentu, sekelompok jamaah tertentu. Maka ketika disebut sebuah umat, maka kalimat ini ada dua maknanya. Ada ummatud dakwah dan ada umat al-istijabatu fid da'wati. Umat dakwah sebagai objek daripada dakwah. Dan kalau umat itu maknanya ini, maka semuanya adalah objek wilayah medan dakwah. Bahkan orang kafir sekalipun. Sebagaimana Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman untuk berdakwah di sana. Yang ketika itu Yaman penduduknya adalah ahlul kitab. Dan disebut ahlul kitab karena mereka bukan orang-orang muslim, karena mereka bukan pengikut-pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mu'adz ketika dilepas oleh Rasulullah SAW ke Yaman, maka baginda Rasulullah SAW menyelipkan sebuah bekal, yang bekalnya bukan emas permata, yang bekalnya bukan rupiah, dolar, yang bekalnya adalah 3 kalimat pendek. Yang bekalnya adalah 3 kalimat pendek, dan 3 kalimat pendek itu sekali kita dengar dipastikan kita akan menghafalnya. Sungguh pun dipastikan kita juga belum tentu bisa segera mengamalkan 3 pesan pendek tersebut. Dan pesan pendek tersebut yang pertamanya adalah berbunyi, ittaqillaha haitsuma kunta. Pesan pendek tersebut yang pertama berbunyi, ittaqillaha haitsuma kunta. Dan pesan yang kedua yang juga pendek, wa adbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan pesan pendek yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Saya ulang lagi, pesan Rasulullah yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Dan pesan Rasulullah yang kedua adalah wa adbi'i as-sayyi'ata
al-hasanata tamhuha, dan pesan Rasulullah yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ada yang bisa mengulang? Fadhil ya. Naam. Wa khaliqin nasa. Naam, syukran. Jadi pesan Rasulullah yang tiga itu adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Kemudian wa adbi'i as-sayyi'atal hasanata tamhuha, dan yang ketiganya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ikhwani fillah, ayyuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini disampaikan oleh salah seorang murid Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah, wa Syekh Ali Al-Halabi Al-Athari, murid senior Syekh Albani. Beliau mengomentari hadis ini. Kata beliau bahwa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, di dalamnya adalah jawaban. Di dalamnya adalah jawaban dari 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah kaifa nata'amalu ma'a Rabbina subhanahu wa ta'ala. Kaifa nata'amalu ma'a khaliqina wa razikina wa muhyina wa mumituna. Bagaimana seorang bermuamalah terhadap sang penciptanya, sang pemberi rizki, sang yang menghidupkan dan sang yang mematikan, sang yang aujadana minal adami ilal wujudi, zat yang menghadirkan kita dari tidak adanya kepada adanya, kepada zat yang telah memberikan sekian banyak kebaikan yang tidak terhingga kepada kita. Kaifa nata'amaluhu, apa kewajiban yang harus kita berikan kepadanya sebagai timbal balik. Maka jawabnya ittaqillaha haitsuma kunta. Kemudian yang keduanya, pesan Rasulullah yang kedua adalah jawaban dari pertanyaan kaifa nata'amalu ma'a jasadina. Bagaimana kita bermuamalah kepada jasad masing-masing kita, pribadi-pribadi kita, jasad yang tidak kosong dari dosa, jasad yang penuh sesak dengan kemaksiatan, jasad yang tidak ada yang maksum. Maka kepada jasad yang seperti yang kita miliki ini, apa jawabannya? Wa adbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dan hendaklah engkau selalu menempel erat, selalu mengikuti setiap dosa, salah, maksiat, kemaksiatan, kemungkaran yang engkau lakukan dengan al-hasanah, dengan kebaikan, dengan amal-amal soleh,
dengan at-taubatu wal istighfar. Berbanyak beramal soleh, berbanyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wasiat Rasulullah yang kedua. Dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah jawaban dari pertanyaan kaifa nata'amalu ma'an nasi, bagaimana kita bermuamalah kepada semua manusia, yang lakinya, yang wanitanya, yang tuanya, yang mudanya, yang kayanya, yang miskinnya, yang tetangganya atau tidaknya. Kepada semua mereka apa yang kita lakukan? Kata Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan hendaklah engkau berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang terpuji. Hendaklah engkau berbudi pekerti kepada manusia dengan budi pekerti yang luhur. Hendaklah engkau bersikap kepada manusia dengan sikap yang santun dan bahasa-bahasa semakna dengan itu. Ikhwani fillah, ayyuhat talabah wal asatidzah rahimani rahimakumullah. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan kita, kewajiban kita hanya bertakwa kepadanya. Bertakwa, ittaqillaha haitsuma kunta. Kepada pribadi-pribadi kita yang penuh sesak dengan dosa dan maksiat, kewajiban kita wa adbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan kewajiban kita kepada sesama manusia, bahkan muslimuhum wa kafiruhum, yang kafirnya sekalipun apalagi yang muslimnya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ikhwani fillah, dalam silaturahim kunjungan saya ke ma'had ini, barangkali saya akan sedikit menyampaikan nasihat berkenaan dengan nasihat Rasulullah yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Tentu karena waktu yang terbatas, mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala akan bisa mempertemukan kita kembali. Pertemuan yang kedua kali setelah sebelumnya pertemuan pertama tahun 1990. Jadi saya bertemu dengan ustadz antum di sini tahun 1990. Berarti sudah berapa tahun? Baru 33 tahun. Jadi ketika itu antum belum ada. Ustadz berkunjung ke pondok ini tentu tidak sebesar ini pondoknya. 33 tahun yang lalu Ustadz pernah ke sini bersama Ustadz sepuh kita, Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Tahun berapa tadi? 1990. Dan baru bertemu lagi dengan kawan-kawan tahun 2023. Berarti baru berapa tahun? 33 tahun. Maka insya Allah pertemuan berikutnya tidak selama pertemuan sebelumnya, insya Allah ta'ala. Ikhwani fillah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan hendaklah engkau berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti yang santun, budi pekerti yang agung.
Itu pesan Rasulullah kepada kita. Maka kalau kita mengaku sebagai pengikut Rasulullah SAW, maka berarti wajib dan harus kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ayyuhat talaba rahimani rahimakumullah. Baginda Rasulullah SAW uswatuna wa qudwatuna, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langitnya adalah berkenaan dengan akhlak mulia yang beliau miliki. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Maka Islam, agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW adalah agama yang di sana bertebaran bunga-bunga dari gambar akhlak yang mulia yang diajarkan kepada kita oleh baginda Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala memuji beliau karena akhlak mulia yang beliau miliki. Ayyuhat talaba, baginda Rasulullah SAW sebagaimana nabi dan rasul yang lain, tugas yang beliau bawa adalah mengajak semua pengikutnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keduanya agar mereka agar mereka menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tugas yang dibawa oleh seluruh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghuta, dan benar-benar telah kami utus, kata Allah, setiap umat seorang rasul, agar agar semua umat tersebut beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar semua mereka menjauhi at-taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk baginda Rasulullah SAW serasa ada tugas tambahan. Ketika baginda Rasulullah SAW bersabda di dalam satu riwayat, innama bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq, sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, adalah dalam rangka untuk mengajarkan akhlak yang mulia, mengajarkan budi pekerti yang baik, mengajarkan kepada kita semuanya budi pekerti yang luhur. Itu tugas tambahan baginda Rasulullah SAW. Maka kalau baginda Rasulullah SAW diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak, mengajarkan akhlak yang mulia, kemudian ternyata kita justru sebaliknya, maka jangan kita bangga menjadi pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiganya, selain pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah atas indah akhlaknya, kemudian yang keduanya bahwa diutusnya Rasulullah SAW dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak
mulia. Yang ketiganya, ajaran yang diajarkan kepada kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita bercermin dengan kita membaca sebuah doa. Ada yang tahu doanya? Doa bercermin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dengan kita membaca doa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, ya Allah, sebagaimana telah Engkau menjadikan hamba ini sempurna jasadnya, sempurna penciptaannya, maka hadirkan kepada hamba ini akhlak yang mulia. Hadirkan kepada hamba ini akhlak yang terpuji, akhlak yang luhur. Itu doa yang setiap kita bercermin membacanya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjadikan hamba ini sempurna jasadnya, fahassin khuluqi, maka berikanlah kepada hamba ini akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Itu doa yang diajarkan kepada setiap kita oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayyuhat talaba ikhwani fillah wal asatidzah rahimani rahimakumullah. Salah seorang tabi'i yang mulia yang bernama Abdullah ibnul Mubarak, beliau menjelaskan kepada kita bahwa akhlak yang mulia itu ada tersimpulkan dalam 3 kalimat pendek. Akhlak yang mulia itu ada tersimpulkan dalam kalimat yang pendek. Dan kalimat pendek itu yang pertamanya adalah badlu an-nada. Yang keduanya adalah kafu al-adha, dan yang ketiganya adalah al-basasatu fil wajhi. Apa yang pertama? Badlu an-nada. Yang kedua waqafu al-adha, dan yang ketiganya adalah al-basasatu fil wajhi. Akhlak yang mulia tercermin dalam badlu an-nada, di mana dan kapanpun pemiliknya berada selalu menghadirkan an-nada. Menghadirkan apa? Kebaikan. Dimanapun dia berada, yang selalu dia bawa, yang selalu dihadirkan adalah kebaikan. Itu yang pertama. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan manusia siapakah yang paling baik, ada yang bisa jawab? Manusia siapakah yang paling baik? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak menghadirkan kebaikan kepada manusia yang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bisa menghadirkan kebaikan yang lain. Itu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah waqafu al-adha. Akhlak yang mulia tercermin dalam perbuatan seseorang yang di mana saja dia berada,
selalu menjadikan terhindarkan manusia dari al-adza, dari apa yang menjadikan terganggunya mereka, dari apa yang menjadikan tersakitinya mereka. Wa kaffu al-adza. Maka ikhwani fillah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapakah seorang muslim itu, maka baginda Rasulullah tidak menyebut seorang muslim adalah seorang yang sedemikian tinggi badannya, sedemikian gemuk jasadnya, tidak. Seorang muslim adalah seorang yang, kata Nabi, al-muslimu, selanjutnya, man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang menjadikan muslim yang lain selamat dari pekerjaan lisannya, semangat dari pekerjaan tangannya. Tangannya tidak pernah usil, tidak pernah mengganggu kiri kanannya. Lisannya juga terjaga dari mengucapkan kalimat-kalimat yang berbuah dengan dosa. Demikian sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya, akhlak yang mulia tercermin dalam al-basasatu fil wajhi. Akhlak yang mulia tergambar dalam gambar wajah masing-masing kita, yang gampang tersenyum, yang tidak gampang cemberut, yang ketika bertemu dengan yang lain menyenangkan, yang ketika ketemu dengan yang lain ramah, bukan justru sebaliknya. Itu yang disampaikan oleh siapa tadi? Seorang tabi yang mulia, Abdullah ibnu Al-Mubarak, badlu an-nada wa kaffu, yani afan tadi apa? Badlu an-nada wa kaffu al-adha wal basasatu fi al-wajhi. Al-basasatu fil wajhi. Naam. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Maka kalau kita ingin menjadi pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah setiap kita berusaha menghadirkan tiga perkara ini. Menghadirkan kebaikan di mana kita berada, menghindarkan kejelekan kepada semua manusia yang ada, dan senyum dari lisan yang kita miliki. Wajah yang menyenangkan dan bukan wajah yang cemberut sebagaimana terkadang ada pada pribadi masing-masing kita. Ikhwani fillah, tentang agungnya akhlak, tentang besarnya efek akhlak yang mulia, Syekh Ali Al-Halabi Al-Athari dalam beberapa kunjungan beliau ke negeri ini, beliau mengatakan, kata beliau apa? Ada sementara orang yang kalau engkau lihat bagaimana akidahnya tercampur dengan kesyirikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sementara orang yang kalau engkau lihat bagaimana ibadahnya tercampur dengan perkara-perkara bid'ah. Yang ketiganya, ada sementara orang yang jika engkau bertanya bagaimana dia berdakwah, dia dakwanya dibangun di atas kejahilan. Tetapi tidak di mana orang ini berada kecuali menjadikan orang yang lain rame-rame mendekat, menjadikan orang lain rame-rame
merapat. Itu segolongan orang yang pertama. Sementara segolongan orang yang kedua, kalau engkau bertanya bagaimana mereka punya akidah, akidahnya dibangun di atas apa? Tauhid yang lurus. Kalau engkau tanya bagaimana mereka beribadah, ibadahnya dibangun di atas sunnah. Kalau engkau bertanya bagaimana mereka berdakwah, dakwanya dibangun di atas ilmu. Tetapi untuk kelompok yang kedua ini di mana mereka berada, kecuali orang rame-rame menjauh. Yang pertama dengan sekalian kekurangannya orang mendekat, yang kedua dengan sekalian kelebihannya orang menjauh. Maka kemudian beliau lanjutkan kalimatnya, gerangan apakah, sebab apakah yang menjadikan kelompok yang pertama dengan sekalian kebaikannya orang menjauh, sementara kelompok yang kedua, kelompok yang pertama dengan sekalian kekurangannya orang mendekat, sementara kelompok yang kedua dengan sekalian kelebihannya orang lari menjauh. Kira-kira apa sebabnya? Ada yang bisa jawab? Kira-kira? Kata beliau, wallahi karena al-akhlaq. Kelompok yang pertama dengan sekalian kekurangannya mereka berhias diri dengan akhlak yang mulia sehingga orang tertipu, sehingga orang tidak mengerti hakikat yang ada di jasadnya, maka orang tertipu untuk mengikutinya. Sementara kelompok yang kedua dengan sekalian kebaikan yang dimilikinya tidak berbekal dengan akhlak yang mulia, sehingga orang tidak tahu hakikat yang dibawanya. Maka akhlak adalah baju yang kita pakai. Akhlak adalah pakaian yang kita miliki. Ketika pakaian seseorang itu indah, maka terlihat dalamnya juga indah. Sebaliknya, kalau pakaian seseorang itu adalah kotor, maka terlihat juga di dalamnya adalah sesuatu yang kotor. Kata beliau, demi Allah, kalau kelompok yang kedua yang dengan sekalian kebaikan yang dia sudah miliki, ibadahnya di atas sunnah, akidahnya di atas tauhid, dakwanya di atas ilmu, dan kemudian dia juga berbekal dengan akhlak yang mulia, niscaya manusia tidak hajat menengok kepada kelompok yang pertama. Itu kalimat yang saya dengar langsung dari Syekh Ali Al-Halabi Al-Afari dalam kunjungan beliau ke negeri ini beberapa saat sebelum beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fillah, hendaklah setiap kita bangga menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hendaklah setiap kita merasa selalu kurang untuk mempelajari dan mengamalkan akhlak yang diajarkan kepada setiap kita oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah, itu barangkali sedikit kalimat yang bisa tersampaikan. Semoga bermanfaat. Ustaz Ahmad, apa Ustaz? Bentar. Dia ngajar berapa Ustaz? Dia ngajar berapa ini? Kira-kira? Ada 350. 300. Masa enggak anak-anak saja? Anak putri kan ikut juga, kalau sama putri ya. Anak-anak saja. Anak-anak saja jadi banyak. Masalah. Syukran Ustaz.
Barakallahu fikum. Ya, barangkali itu ikhwani fillah yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga sedikit yang bisa tersampaikan bisa kita amalkan bersama, dan kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.